Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, sahabat Tombo Ati dimanapun berada, saya mengajak dan mengingatkan kepada kalian yang masih sering kambuh. Aduh, maaf ya. Saya mengajak kepada mohon maaf, kameranya lah. Mohon maaf, kameranya tersenggol. Ya, kita lanjutkan. Saya mengingatkan kepada kalian semua yang sering masih kambuh. Ayo, benar-benar perfect melakukan polanya. 3 pola itu harus kita lakukan. Pola hidup sehat, pola pikir, pola makan yang baik, pola pikir yang baik. 3 itu harus benar-benar kita perbarui. Bang, saya itu sudah sembuh. Akhir-akhir ini saya kambuh lagi. Setelah 5 bulan saya sudah merasa normal, sudah ini. Kenapa saya kambuh lagi dan saya cemas lagi, saya takut lagi? Nah, saya tanya kepada yang kambuh seperti itu, kok bisa kalian bisa kambuh lagi? Kenapa? Apa kalian mengabaikan untuk tidak afirmasi positif? Apa kalian mengabaikan untuk tidak relaksasi ataupun meditasi menenangkan diri dengan cara sesering mungkin mengatur pernapasan perut? Ya, kalau sudah sembuh ya minimal sekali, 2 kali habis sholat subuh ataupun habis sholat isya, atau terserah waktunya yang luang kapan, untuk pernapasan perut sambil berzikir. Apakah kalian melupakan pembentengan diri ataupun kalian tidak melakukan ru'yah mandiri? Simple kok. Misalnya ru'yah mandiri itu adalah suatu kalimat dari Al-Quran untuk membentengi diri kita. Bukan berarti kita menantang jin. Kita baca kulhu, falak, binas, ayat kursi dengan air putih, kita tiupkan ke air putih, kita minum. Itu untuk pembentengan. Kalaupun tidak ada air putih, kita tetap dalam perjalanan ataupun pulang kerja atau berangkat kerja, kita baca kulhu, falak, binas, ayat kursi sambil zikir yang lain. Ada sholawat, ada zikir-zikir yang lain, banyak sekali asmaul husna dan lain sebagainya. Apakah kalian melupakan seperti itu? Iya bang, saya sudah enakan, saya sudah seperti orang normal, bahkan saya kembali seperti dulu lagi. Saya makannya ngawur, saya makannya ini, terus saya cara berpikirnya juga seperti kemarin, saya tidak hati-hati untuk mensikapi suatu keadaan. Ya wajar kalau kembali lagi. Kalau kembali lagi ya udah, diulangi lagi terapinya, dibentuk polanya lagi. Sudah saya kasihkan di TV 94, 95, 96, 97. Itu polanya sudah saya ringkas sedemikian rupa. Dan saya mengharap kepada kalian yang belum sembuh ataupun yang belum pernah mengalami sembuh setelah sakit ini, ataupun yang kambuh, silahkan kalian jadwalkan. Ayo tulis, jadwalkan. Mulai dari bangun tidur jam segini saya membentuk pola, saya habis sholat subuh ngapain, jadwal.
Catat dulu TV 94, 95, 96, 97. Kalian catat. Dan itu kalian mereka-reka jadwal kalian sendiri, menyesuaikan instruksi ataupun trik-trik dari apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah sangat membantu. Itu akan membentuk pola hidup kita. Pola hidup sehatnya, pola pikir kita, pola makan kita seperti apa. Nah, itu setelah kita membentuk pola itu, ya udah. Kalau sudah membentuk pola, itu kita gunakan pola itu selanjutnya untuk kehidupan kita yang lebih baik. Seperti itu. Semacam kita zikirnya, tetap kita zikir. Sholawatnya tetap kita sholawat. Setiap hari kita beribadah. Kan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Kita bekerja sambil beribadah, kita berangkat kerja sambil zikir, kita pulang kerja sambil zikir, sambil baca Quran, sambil hafalan. Sampai di rumah ada waktu luang, kita tetap zikir. Di pekerjaan sambil istirahat, sambil atur pernapasan. Pas istirahat sambil pijat-pijat titik refleksi lambung dan lain sebagainya. Untuk merelaksasi kita sambil jalan-jalan di luar kantor, sambil berjemur, menyempatkan waktu untuk berjemur. Kita sambil beribadah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Polanya harus kita jaga. Kayak gitu ya. Kalau kita agak teledor sedikit, ya wajar, kita manusia. Misalnya kita agak teledor sedikit, wah saya begadang terlalu malam. Sekali, dua kali kalau sudah sembuh, wajar, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih suka ngerokok, terus ada yang merokok kayak gini, ya monggo silahkan, asal kalian tahu porsinya. Kayak gitu, tahu porsinya. Yang penting kita itu selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau kiranya itu kurang baik, ya kita tinggalkan pelan-pelan. Semuanya nggak boleh ataupun nggak bisa langsung di-kill. Ini berhenti, nggak bisa. Kita sedikit demi sedikit membentuk pola. Kalau pola itu sudah terbentuk, maka kita harus menjaganya. Oh, jam segini saya harus baca Quran ini. Kayak gitu. Sehari ini saya harus baca Quran. Usahakan baca Quran. Oh, sehari ini saya harus sholawat. Misalnya sholawat nariyah 11 kali. Ya udah, istiqomah. Kalau misalnya saya sholawat munjiat 7 kali. Istiqomah. Sholawat tibil kulub, yang menenangkan hati. Kita bersolawat. Ya udah, kita sholawat. Berapa? 10 kali. Kita istighfar tiap hari minimal 70 kali. Lakukan. Rasulullah juga yang sudah diampuni dosanya, minimal Rasulullah SAW istighfar 70 kali dalam sehari. Minimal. Maksimalnya banyak. Bahkan beliau sampai sholat kakinya bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta itu gak ada beratnya, teman-teman. Kita belajar melatih pola. Kalau kita sudah mempunyai rasa suka, rasa senang beribadah, rasa suka dengan pola kita akan bahagia melakukannya. Cara makan kita, makan enak, makan ini tuh hanya di sekitar mulut saja sampai kerongkongan sini. Kalau sudah sampai di perut, kita sudah nggak merasakan. Jadi makan yang dibutuhkan tubuh, bukan yang kita sukai, tapi yang dibutuhkan tubuh. Syukur-syukur yang kita sukai juga dibutuhkan tubuh. Seperti itu. Jangan terlalu rakus, jangan terlalu serakah, jangan terlalu asal-asalan. Tapi kita tetap bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, makanan ini akan menyehatkanku. Ya Allah, ini akan menjadi obat untukku. Ya Allah, semuanya kembalikan kepada Allah. Gak usah memedulikan yang lain, cuek. Yang penting aku selalu berbuat baik. Terserah mau dikatakan seperti apa, saya berusaha untuk yang berbuat baik. Saya selalu berbuat untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Ayo yang kambuh, ayo yang jatuh bangun, wajar, biasa. Anxiety psikosomatis, memang seperti itu. Saya mengalaminya, teman-teman. Ayo, jangan khawatir. Gak usah mengait-ngaitkan dengan yang lain. Masalah kematian sudah saya bahas. Termati dengan sakit gak ada hubungannya. Mati ya mati, sakit ya sakit. Itu urusan Allah. Kalau sudah waktunya mati, meskipun tidak sakit, ya mati. Kalaupun belum waktunya mati, kalau kita tidak sakit, meskipun kita sakit, ya tidak mati-mati. Karena waktunya kita di dunia ini belum selesai, kayak gitu. Kalau kita sudah selesai, ya udah, kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita itu sudah berserah diri, kita beribadah selalu lebih baik, kita akan bahagia di sana. Lebih lama, lebih bahagia, lebih
menyenangkan di sana. Dan kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai nantinya suatu saat nanti kalau sudah kita berkumpul. Antara panjenengan, antara kalian semua dengan saya, insya Allah bisa bertemu di sana nanti. Bahagia menjadi keluarga dunia akhirat. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semakin tercerahkan. Dan ulang-ulangilah video saya dari TV1, TV2, dan seterusnya. Dan sudah saya ringkas di TV94, 95, 96, 97. Kalian ulang-ulangi. Kalian bentuk pula itu dengan mencatat atau membuat jadwal dan lakukan dengan perfect. Insya Allah kalian akan segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.